Kisah ini bermula dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit yang sudah penuh dengan para pasien, yang kemudian para pasien tersebut dipindahkan ke rumah sakit lain, dengan alasan kondisi yang semakin darurat. Lalu terlihatlah salah seorang kakek yang bernama Roland yang tengah dimintai tagihan biaya rumah sakit oleh dokter sebanyak 200.000 peso, atau senilai 55 juta rupiah. Kemudian tampak sepasang kekasih bernama Merin dan Alan yang tengah asik bersama di dalam sebuah pesta. Kemudian datanglah Daniel yang merupakan adik dari Merin. Alan dan Merin ini merupakan sepasang kekasih yang hendak akan melakukan sebuah pernikahan, dan pesta ini merupakan pesta pernikahan Merin dan Alan. Merin ini merupakan anak seorang bangsawan dan sudah pasti tamu yang diundang merupakan orang-orang kaya, terlihat dengan pakaian yang mereka pakai yang terlihat serba mewah. Saat ibu Merin yang bernama Rebecca sedang hendak cuci tangan, ia mendapati airnya berwarna hijau dan wajahnya terlihat sangat ketakutan. Kemudian ia mencoba mengajak suaminya yang bernama Ivan untuk melihat keadaan. Anehnya saat ia kembali air telah terlihat bening dan bersih. Lalu Ivan menegaskan kepada istrinya untuk tidak khawatir, dan menikmati pestanya. Namun di sini Rebecca tampak sekali tidak santai dan sangat gelisah. Beberapa kali ia mondar-mandir keluar masuk ruangan, lalu kemudian ia menyuruh pembantunya yang bernama Martha untuk mencari orang yang membawa cat hijau. Sepertinya orang yang terkena cat hijau sangat dijauhi di sini. Sementara itu setelah menyambut beberapa keluarganya yang datang, Merin sangat terlihat gembira dan menari bersama. Beberapa saat setelah itu, ada sebuah mobil yang tampak dilempari dengan sebuah cat hijau, dan juga wanita yang ada di dalam mobil tersebut tampak sedang berusaha membersihkan cat yang menempel di badannya. Beberapa dari mereka pun memutuskan untuk keluar dan pergi dari pesta tersebut, dengan perasaan yang sangat gelisah. Setelah itu Martha memanggil Rebecca, bahwa ada seseorang yang bernama Roland yang ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu, Roland menceritakan bahwa saat ini Elisa yaitu istrinya sedang sakit parah, dan membutuhkan biaya yang tidak murah. Ia awalnya berada di rumah sakit umum, namun hari ini ada para pengunjuk rasa yang menyerang rumah sakit tersebut, hingga membuat Elisa pun harus diusir dari sana. Roland berencana membawa Elisa ke rumah sakit swasta, yang tentunya akan membutuhkan dana yang lebih besar. Di sini Rebecca hanya dapat memberikan uangnya 35.000 peso saja kepada Roland, tentu uang segitu belum cukup untuk membayar rumah sakit. Kemudian tak berselang lama datanglah Merin yang tampak senang dengan kedatangan Roland. Kemudian Roland pun menceritakan keluh kesahnya kepada Merin. Merin ini orangnya sangat baik dan santun. Ia sangat peduli dengan orang-orang miskin seperti Roland ini. Ia pun lantas memanggil adiknya yaitu Daniel untuk meminta beberapa uang untuk ia pinjam kepada Roland. Namun Daniel malah memberi kepada Roland beberapa peso saja, lalu mengusirnya pergi karena tangannya terdapat cat hijau. Hal itu disaksikan langsung oleh Merin. Kemudian Merin mencoba menjamkan uangnya yang ada di brankas. Namun sialnya kata sandi brankasnya diganti oleh ibunya. Setelah itu Merin pun mengambil kartu kreditnya, lalu hendak menemui Roland. Namun menurut satpamnya yang bernama Philip, Roland telah pergi 20 menit yang lalu. Kemudian Merin pun mengajak Christian untuk pergi menemani dia menemui Roland di rumahnya. Sialnya penghulu sudah datang dan acara pernikahan antara Merin dan Alan pun akan dimulai. Rebecca pun memerintahkan Martha untuk mencari di mana Merin berada. Philip pun memberitahukan bahwa tadi Merin sedang bersama Christian dan pergi keluar membawa mobil. Dari sini Martha pun menelpon Merin dan memberitahukan bahwa penghulu sudah datang. Merin lalu menjawab, ia tidak akan lama dan sebentar lagi ia akan pulang. Namun rupanya saat ini jalanan sedang diblokade oleh polisi, karena ada unjuk rasa yang memblok jalan-jalan umum. Saat di jalan Merin dan Christian sempat mendengarkan berita, bahwa para pengunjuk rasa semakin parah. Dan benar saja tak berselang lama, beberapa pengunjuk rasa mulai memasuki rumah-rumah warga termasuk rumahnya Merin. Mereka menodongkan pistol ke arah Ivan, dan mereka pun menembaknya di tempat dengan cara yang tidak wajar. Situasi pun semakin ricuh, dan banyak dari pengunjuk rasa menyandra dan menodong siapapun yang memiliki harta. Dan sialnya lagi, Philip yang dipekerjakan sebagai satpam di rumah Merin, justru melakukan pengkhianatan dan menyandra Rebecca dan menyuruhnya untuk menyerahkan hartanya kepada Philip, lalu ia pun membunuhnya. Di sini sebaliknya, yang miskin justru seolah berkuasa mengambil barang-barang berharga milik Rebecca. Contohnya saja ibu-ibu yang satu ini suara teriakan dan tembakan ada di mana-mana. Dinding dicoret-coret oleh para pengunjuk rasa. Saat Martha menghubungi Merin untuk tidak pulang dulu, dan memberitahukan bahwa kondisi sangat kacau, ia pun harus ketahuan oleh salah satu pengunjuk rasa. Sementara itu di sisi lain, walau tadinya sempat berada di tengah-tengah kericuhan, Merin dan Christian telah sampai di rumah Roland dan selamat dari kejaran para pengunjuk rasa. Situasi sangat ricuh hingga malam hari, dan inilah kondisi terkini dari rumah bangsawan Merin, setelah dijarah habis-habisan oleh para pengunjuk rasa. Keesokan harinya, situasi kembali reda dan terlihat Ivan, ayah dari Merin yang terkena tembak, lalu dia pun dibawa oleh ambulan. Kemudian Merin yang tengah berada di rumah Roland meminta Christian agar mengantarkannya pulang. Namun sayangnya saat Christian memeriksa keluar apakah keadaan sudah aman, ia malah disandra oleh para tentara dan keadaan menjadi aneh. Para tentara malah menyandra warganya sendiri. Kemudian para tentara tersebut menjumpai Merin dan mengatakan kepada Christian, kalau merekalah yang akan mengantarkannya pulang. Kemudian saat di perjalanan, tentara tersebut malah melucuti seluruh perhiasan yang dipakai oleh Merin. Pada awalnya, ia mengira hal itu dilakukan supaya Merin tidak terlihat sebagai orang kaya, dan aman dari para pengunjuk rasa.
namun ternyata tidak. Setelah berjalan semalaman, Martha pun akhirnya pulang dalam keadaan selamat, dan menanyakan di mana Merin berada. Christian pun menjawab, bahwa Merin diantar pulang oleh para tentara. Ternyata para tentara tersebut tidak mengantarkan Merin pulang ke rumahnya, melainkan ke markas mereka, yang mana di markas tersebut sudah ada puluhan orang yang disandra oleh mereka. Di sisi lain, tampak Alan dan yang lainnya sedang gelisah, karena Merin tak kunjung pulang. Mereka pun menyerahkan hal ini kepada Victor dan juga polisi, yang merupakan paman dari Merin. Setelah 1 bulan lamanya, Merin pun tak kunjung ditemukan, dan tampak Ivan yang sangat khawatir akan keadaan putrinya. Di sisi lain, para tentara memaksa Merin untuk meminta tebusan kepada keluarganya agar ia selamat. Dan mereka pun mulai menghubungi keluarga Merin dan meminta tebusan sebanyak 10 juta peso, atau senilai 2 miliar rupiah, jika keluarganya ingin Merin selamat. Kemudian di sini terlihat bagaimana mereka memandikan para tahanannya, dan mereka melucuti seluruh pakaiannya, lalu menyemprotnya dengan air hangat. Malam harinya 2 orang tentara yang menculik Merin datang ke rumah Christian. Mereka meminta 800.000 peso jika ingin Merin kembali dengan selamat. Kebijakan pemerintah sangat menyulitkan masyarakatnya. Mereka dilarang keluar dari pukul 9 malam hingga jam 7 pagi. Ditambah lagi mereka harus memiliki surat izin kerja jika hendak berangkat bekerja. Masyarakat yang melakukan kegiatan apapun tanpa alasan yang jelas akan ditembak mati, seperti Roland yang ditembak mati oleh para tentara. Di sini terlihat bagaimana sulitnya keadaan di Meksiko. Untuk mencari air bersih saja mereka harus mengantri berjam-jam. Sementara itu penyiksaan terus terjadi di markas, dan tampak Merin yang sangat ketakutan. Karena tidak memiliki pilihan, Daniel pun dengan terpaksa melaporkannya ke polisi. Lalu polisi meminta Daniel dan juga Alan untuk bersabar, karena mereka akan melacak nomor telepon yang digunakan oleh para penculik itu. Keesokan harinya, Christian dan Martha pun tampak akan pergi bekerja di rumah Merin. Namun tidak seperti biasanya selama kebijakan baru ini, mereka berangkat bekerja dengan menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang dijaga ketat oleh para tentara. Kemudian Christian pun datang dan menemui Daniel, lalu menjelaskan maksud kedatangannya kemari. Daniel pun menyampaikan kepada Ivan, bahwa ada 2 orang tentara yang akan mengembalikan Merin dalam keadaan selamat, jika tebusan yang mereka minta dibayar, yaitu sebanyak 800.000 peso. Karena Ivan sangat kaya dan ingin Merin selamat, dia pun menyanggupinya. Di rumah Christian 2 orang tentara yang hendak meminta tebusan untuk Merin sudah ada dan menunggu di depan rumah, dan Martha pun memberikan apa yang mereka mau, yaitu uang sejumlah 800.000 peso. Namun ternyata uang tersebut hanyalah uang muka saja. Selebihnya mereka harus membayar uang 1 juta lagi kepada tentara tersebut, jika ingin Merin pulang dalam keadaan hidup. Pagi harinya, Christian dan Martha kembali ke rumah Daniel dan mengatakan, bahwa para penculik Merin tidak membebaskannya. Mereka meminta 1 juta peso lagi kepada keluarga Daniel. Mendengar hal tersebut Daniel pun kecewa lalu menelpon Victor, dan malah melaporkan Christian dan Martha sebagai penculik Merin. Kemudian 2 tentara yang meminta tebusan kepada keluarga Daniel ditangkap oleh polisi, dan Martha dibawa ke suatu tempat. Kemudian dari sini lokasi Merin ditemukan, dan Merin dibawa oleh segerombolan polisi ke dalam mobil, sedangkan para penjaga sipir yang terlibat dalam operasi liar tersebut dibunuh dengan ditembaki satu persatu. Kemudian di perjalanan tampak wajah gembira dari Merin. Ia merasa senang bahwa dirinya akan selamat dan bertemu dengan keluarganya lagi. Namun bukannya dibawa pulang ke rumahnya, Merin justru dibawa oleh para polisi ke rumah Christian. Merin terlihat bingung dan melihat Christian sedang berada di ranjangnya. Tak berapa lama setelah itu terdengar sebuah tembakan pistol yang dilontarkan oleh polisi. Kemudian polisi pun menyuruh Christian untuk memegang sebuah pistol. Lalu polisi itu pun membunuh Christian tepat di depan kamar mandi tempat Merin dibunuh. Dan film pun selesai.